Timnas Indonesia memperoleh hasil negatif usai ditahan imbang Laos 3-3 pada pertandingan kedua Grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Lalu bagaimana peluang tim Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya? Sudah bergabung dengan kami pengamat sepak bola melalui sambungan virtual Yusuf Kurniawan. Selamat malam Bung Yuke. Selamat malam Caca. Bung Yuke, semalam mengejutkan atau tidak akhirnya imbang. Kemudian kalau misalkan mengejutkan nih Bung Yuke, yang terjadi pada timnas Indonesia tadi malam apa? Padahal kan sebenarnya digadang-gadang akan menang ya. Iya, pasti mengejutkan lah, pasti mengecewakan juga melihat cara mainnya. Kita imbangnya bukan dengan cara yang di mana kita bisa bermain indah, bermain mengalir, bermain dengan penuh kreativitas. Justru kita imbangnya dari permainan yang menurut saya tidak sesuai dengan harapan ya. Banyak kesalahan-kesalahan elementer, tadi sudah disinggung sama Coach ST, kesalahan passing, kemudian antisipasi link up yang nggak terjalin baik gitu ya, sehingga membuat irama kita terlihat sangat nggak karu-karuan gitu ya. Sebenarnya STY membentuk tim ini bukan sebelum event ini dimulai, tapi setelah event ini dimulai. Jadi ini yang membuat kita jadi paham mengapa selalu ada bongkar pasang ya dalam dua laga terakhir ini dan membuat tim kita tidak stabil gitu ya. Ketika menang lawan Myanmar pun juga itu menangnya kan susah payah 1-0 lewat set piece juga. Kemarin pun juga sama. Gol-golnya dari set pieces semua gitu ya. Jadi artinya secara permainan, kreativitas kita nggak bisa menghasilkan permainan yang menjanjikan gitu ya. Malah kemarin yang saya lihat secara parsial gitu ada individu-individu tertentu yang bermain terlalu ego ya, kayak Rafael Strike sebut saja, beberapa momen dia memaksakan diri gitu ya. Terus Marcelino malah lebih menonjol sisi emosinya hingga dia dapat kartu merah gitu ya. Ini kan tim yang boleh dibilang baru 10 hari mungkin efektifnya yang bersama-sama ya, sebelum memasuki laga pertama lawan Myanmar kemarin. Jadi memang masih banyak penyesuaian-penyesuaian dari sisi pengenalan-pengenalan individu antar pemain gitu ya. Kemudian juga eh, karakter yang ingin dibentuk sama ST secara permainan itu memang boleh dibilang trial and error. Jadi di dua laga pertama ini kita nggak dapatkan versi terbaik timnas kita sebetulnya. Berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa faktor pembentukan tim yang dilakukan setelah event berjalan, kemudian adanya rotasi pemain, ini lebih dominan membuat permainan timnas Indonesia buruk. Kemudian apakah sebenarnya ada faktor lain, Mas? Seperti terlalu percaya diri karena menganggap Laos permainannya, rekam jejaknya lebih bawah, lebih buruk dibandingkan kita atau seperti apa? Enggak sih, kalau nggak premis sih enggak ya. Anak-anak tetap tampil fight ya. Cuman fightnya itu nggak seperti yang direncanakan gitu loh. Jadi kelihatan masih gerasak gerusuk gitu. Terus nggak tertata baik gitu. Terus kerjasama antar lini juga nggak smooth ya. Dan kita lihat berapa kali banyak eksekusi-eksekusi yang dipaksakan ya. Apalagi di menjelang menit-menit terakhir itu udah mainnya long ball terus aja udah. Jadi sangat jauh lah. Tapi saya sih bisa mengerti ya. Apa namanya tim ini memang boleh dibilang baru dalam proses pembentukan. Tapi saya percaya dengan kualitas pemain-pemain yang ada ini, makanya sisi positif yang mungkin kita bisa petik, ini adalah momen pembelajaran yang bagus ya buat tim ini untuk proyeksi di event berikutnya ya. Kan ini memang regenerasi yang diciptakan atau dibentuk buat SEA Games sebenarnya. Jadi jangan terlalu berharap muluk juga sih untuk kita bisa berjaya gitu ya dengan squad junior di event senior gitu. Ya Tapi tujuannya tetap memang sih bukan akhirnya AFF tadi ini ya, Bang? apanya? Tujuan utamanya bukan AFF ini Iya. sebenarnya. Ya sudah jelas bukan AFF ini gitu kan, Pak Erick Thohir juga sebagai ketua umum nggak pernah secara saklek menargetkan posisi tertentu di event ini ya, malah menyerahkan ke ST malah pilih pemain-pemain yang dulu dia pernah kumpulkan di saat kedatangannya awal tahun 2020 kan ya. Ini pemain-pemain mereka pemain-pemain ST yang lama yang dikumpulkan untuk waktu itu persiapan buat Piala Dunia U20 yang akhirnya gagal kan. Nah ini dikumpulkan lagi, cuma ditambah amunisi-amunisi yang lebih berpengalaman ya seperti Asnawi, Arhan Pratama, terus Rafael Strike gitu ya. Nah, tambahan-tambahan ini kan yang namanya sepak bola kan unit ya, tetap mereka harus engage satu sama lain ya.
iramanya harus dapet, kimiawinya harus dapet. Itu yang kita nggak nyampe gitu, belum belum dapet gitu sampai pertandingan kedua kemarin. Ya itu karena ya persiapannya mepet, terus banyak kombinasi-kombinasi pemain-pemain juga gitu. Baik, Itu sih. Cuma 10 tim hari kita persiapan kan. ya, baik yang baru terbentuk ini bisa dikatakan memang belum mencapai soliditas yang optimal sehingga hasilnya ya seperti Setuju. dua pertandingan terakhir ya. Betul. Bahkan STY sendiri kan kelihatan tuh dia kayaknya miscalculated gitu ya. Dia dia sempat pasangkan posisi Doni di sisi flank kiri gitu. Padahal ketika lawan Myanmar Doni itu udah firm bermain sebagai center back sisi kiri. Terus kemarin lawan Laos dia ubah jadi flanker di sisi kiri. Terus di babak kedua karena nggak jalan Hmm, formasi lini pertahanan kita, Doni dikembalikan lagi jadi center back di sisi kiri. Itu kan artinya dia sendiri masih coba-coba ya. hmm, Ini kayak cocok gak sih ini, puter baut, copot baut, ganti lagi skrupnya gitu-gitulah. Kalau istilahnya dalam mekanik tuh, ya. itu yang terjadi di tim ini gitu. Berbicara mengenai lini Mas, lini depan Bang Yuke belum mencetak gol. Kemarin juga lini belakang Ya, yang mencetak gol. Melihat ya. ini seperti apa? Karena tadi masih proses coba-coba atau seperti apa? Iya, memang lini depan kita tuh sebenarnya nggak cuma di junior ini ya, di senior pun juga sama sebenarnya masalahnya tuh lini depan kita, ketajaman kita memang itu masih problem ternyata di level junior juga sama gitu. Kuncinya sebenarnya di lapangan tengah ya, ketika lapangan tengah kita punya komposisi yang pas gitu ya, kimiawinya itu memang baik gitu ya, maka akan banyak feeding-feeding bola ke depan, sehingga kesempatan-kesempatan untuk menciptakan kreativitas ataupun peluang itu lebih banyak. Nah kemarin itu tengahnya kita itu buruk boleh dibilang ya, nggak jalan gitu, gagal untuk memfiltering serangan cepat lawan, juga gagal mendevelop atau membentuk connecting dengan lini depan gitu. Itu yang membuat lini depan kita jadinya mandul ya, Hmm, nggak banyak supply soalnya gitu. Dan Rafael Strike lihat aja kemarin, dia sendirian aja, dia gocek-gocek sendiri, ya. Alvin sendiri, dia paksa sendiri, dia masuk sendiri, dia syuting sendiri gitu. Seolah-olah kayak nggak percaya sama rekan-rekan yang lain gitu ya, Hmm, seolah-olah ya. Terus Mas Rino kan juga gitu, memaksakan diri, dia dia memang intensitasnya bagus, ada tinggi lah. Tapi akhirnya karena mungkin dia gregetan, dia nggak bisa buka gembok rapatnya Laos, dia akhirnya terpancing malah emosi karena kartu merah. Nah yang kayak gini-gini kan ada hal-hal detail yang dalam sebuah tim juga perlu diperhatikan. Itu mhm. kita belum sampai ke titik itu sih sebetulnya. Nah, pas berbicara mengenai peluang gol, kalau misalkan mentok nih membuat peluang gol dalam open play. Kalau kemarin kita lihat lemparan ke dalamnya Pratama Arhan masih jadi salah satu senjata alternatif ya. Bagaimana melihat hal ini, Mas? Bisa Ya, dipertahankan terus atau sebenarnya strateginya harus bisa menciptakan peluang yang lebih banyak dalam open play mestinya? iya. Sebenarnya bukan senjata alternatif ya, itu senjata satu-satunya kita itu sebenarnya. Karena dari open play kita terbukti gagal gitu loh. Jadi ada memang yang sedikit mencibir ya, Indonesia bisanya cuma lemparan lemparan itu aja, lembing aja segala macam. Ya, tapi itu senjata yang kita punya gitu, karena kita open play kita mandek gitu. Setuju saya, tetap harus diperbaiki lagi kreativitas di depan ini, apa namanya, bekerja sama dengan baik dengan lapangan tengah supaya menciptakan banyak ruang sehingga kita tidak hanya mengandalkan bola-bola set pieces, tidak hanya mengandalkan lemparan-lemparan aja gitu. Oleh Biasanya lemparan-lemparan ataupun juga bola-bola set pieces tendangan bebas itu terjadi ketika kita deadlock ya. Ini kita justru jadikan itu sebagai senjata kita gitu. Bukannya open play dulu main bagus, kalau deadlock baru pakai lemparan. Kalau ini udah benar-benar itu jadi senjata kita. Setiap kita ada momen punya lemparan, itu selalu di plan untuk bisa bikin gol gitu. Ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Cuma lebih baik kan kalau kita punya banyak variasi ya, punya banyak kanal untuk bisa mencetak gol, nggak cuma hmm, hmm, ngandelin set hmm. piece. Salah satunya itu ya tadi faktor kerjasama dan soliditas kalau dalam open play ya Mas. Ya. Saya mau berbicara mengenai faktor kematangan usia para pemain. Apakah ini juga berpengaruh? Oh iya, iya pasti ya. Karena ini level senior, event senior gitu ya. Pemain yang pernah merasakan event senior AFF ini kan cuma 3 praktis ya. Hmm. Jadi sebelumnya ada Asnawi, ada Pratama Arhan di event AFF sebelumnya yang juga pegang Sintayong dan itu juga gagal juga. Terus mereka berdua di event terakhir AFF yang ditangani Sintayong itu ditambah Marcelino. Jadi ada 3 pemain senior AFF yang ditampilkan di sini gitu ya. Dan kelihatan memang
belum padu ya, belum padu banget gitu loh. Gimana caranya pemain-pemain senior ini bisa mentransfer energinya gitu ya, membuka sekat-sekat senioritasnya gitu dengan anak junior ini bisa tim talk bareng-bareng gitu. Karena kalau udah situasi kayak gini, pelatih pun juga akan sulit ya. Ini tinggal bagaimana willingness para pemain itu sendiri untuk bisa membangkitkan mentalitas mereka, membangkitkan kesatuan mereka untuk kerja bareng, untuk fight bareng, untuk saling mengenal lebih lebih dekat lagi satu sama lain gitu. Itu yang paling penting sih. Karena kalau sudah situasi segini, pelatih udah nggak banyak lagi bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bentuk lagi karena ini sudah 3 hari sekali main, 3 hari Ya. sekali main gitu kan. Jadi Bang, lebih kepada para pemain aja, pelatih tinggal ngaret taktiknya aja gitu. mhm. Walaupun tetap koreksi di pelatih juga, jangan sampai kayak kejadian 2 laga terakhir ini terulang lagi gitu ya. Menempatkan pemain-pemain yang ternyata nggak klop juga gitu loh. Besok lawan Vietnam nggak bisa kayak begitu lagi. Mhm, mhm. Kalau nggak kita dirujak gitu sama Vietnam tuh. Apalagi mereka pemain-pemain senior dan mereka nganggap Indonesia tuh musuh utama sekarang. Kita kan tim to beat ya. Semua orang pengen ngalahin kita gitu ya. Mmm, Jadi lawan tuh selalu double kalau ketemu kita sekarang. Karena mmm. melihat bagaimana performa timnas senior kita kan di kualifikasi Piala Dunia kan. Bicara mengenai Gitu. melawan Vietnam, apa yang harus diperbaiki oleh Sinteyong untuk melawan Vietnam besok? Ya, konsentrasi, kemudian juga disiplin para pemain harus fokus, jangan mudah terpancing karena kita tahu Vietnam juga penuh dengan trik-trik nakal ya pemain-pemainnya ya suka memancing-mancing emosi kita gitu. Kita jangan terbawa, kita harus fokus dengan game plan yang kita jalankan. Kemudian jangan terburu-buru gitu ya. Pasti Vietnam akan ngambil inisiatif tekan lebih dulu kita, nggak apa-apa. Kita harus fokus aja, kita ganti untuk responnya dengan counter attack gitu. Karena kita kalau main terbuka dengan situasi kita belum matang secara unit, itu bahaya kita Mmm. lawan Vietnam. Jadi lebih baik kita kokohkan dulu pertahanan, jangan buat salah. Nah, saat-saat counter kita harus ambil ambil peluang itu dan juga saat set pieces kita harus ambil peluang itu. Itu sih mungkin yang bisa dimaksimalkan karena nih Vietnam kita Ya, tahu dalam kepercayaan diri yang tinggi, mereka bermain di kandang sendiri dan mereka kalau ketemu kita tuh wah itu ganas gitu ya. Jadi double kitanya ya, juga double kalau sampai ketemu Indonesia ya, Bang? iya, jangan kita aja Nah, sampai terpancing gitu ikut-ikutan gitu. Bang Yuke, tapi nanti besok, melawan Vietnam, timnas tampil tanpa Marcelino Ferdinand, akan memberikan Iya. pengaruh? Seberapa Oh berpengaruh? iya, pasti pengaruh. Dari sisi kualitas ya kita pasti berbeda dengan atau tanpa Marcelino pasti berbeda karena tim ini tim yang baru tentu masih mengandalkan individu-individu yang punya kualitas lebih baik ya. Karenanya peran Asnawi, Pratama Arhan, kemudian juga Rafael Strike, Oki Caraka gitu yang punya caps timnas senior lebih banyak gitu ya. Kemudian Muhammad Ferrari itu sangat penting sekali. Nah, tanpa Marcelino ini dia tantangannya, challenge-nya untuk ST. Bagaimana mencari padu padan yang pas di tengah sehingga ketiadaan Marcelo ini bisa sedikit tereliminasi gitu. Tentu harus bermain lebih kompak lagi ya. Saya melihat memang nggak ada yang bisa menggantikan secara spesifik ya kualitas Hmm. Marcelino ya. Karena pemain ini memang berbeda. Tapi tetap harus disiasati sehingga kekosongan kualitas yang ditinggalkan Marcelino ini tidak terlalu jomplang. Yang berpotensi siapa, Artinya Mas? kita harus di situ saya kira pilihannya memang nggak banyak ya. Ada Arkan Fikri, kemudian ada Janadin Faris yang kemarin babak kedua baru diturunkan, kemudian ada Rehan Hanan, dan masih ada satu lagi sebenarnya gelandang yang juga bisa, yang belum main itu ada Pak Pahan ya, Pak Hmm. Pahan itu gelandang yang sangat strong juga, yang mungkin bisa dicoba juga, belum main memang. Kemudian masih ada Robi Darwis, ya itu saja saya pikir Ya. itu saja yang bisa dimaksimalkan tinggal dicari mana nih unsur kimiawi yang kelihatannya lebih pas. Kalau kemarin di laga pertama Arkan Fikri bersama dengan Zanadin kurang kurang klop. Kemudian di laga kedua Arkan dipasangkan dengan Rehan Hanan juga nggak klop gitu. Nah Nama ini yang Victor Detan bagaimana, Bang? Victor Detan lebih ke flank sih, lebih ke winger sih dia. Dia lebih ke winger, dia punya kecepatan bagus ya. Jadi saya kira bagaimana caranya untuk bisa menutupi kekurangan di tengah, maka dua gelandang sayap kita harus rajin membantu ke tengah supaya kita lebih padat, lebih pack gitu loh. Jadi jangan terlalu melebar juga. Itu Baik, mungkin yang bisa dimaksimalkan ya. baik. Bang, itu kan artinya timnas kita akan melawan tim-tim kuat lah. Vietnam, kemudian nanti juga ada
Filipina. Kemarin masalahnya untuk menambah poin melawan Laos ini kandas ya karena 3-3. Terus peluang timnas untuk lolos ke babak berikutnya seperti apa kalau gitu, Bang Yuke? Saya kira masih besar ya, masih besar karena sejauh ini kita toh juga belum kehilangan poin. Artinya kita masih punya kesempatan untuk paling tidak mengejar dua besar ya, artinya lolos sebagai runner up lah minimal itu masih terbuka ya. Memang laga besok lawan Vietnam ini secara hitung-hitungan tuh kita loss sebenarnya. Kalau kita melihatnya dari sebelum turnamen ya, kita mungkin akan menghitung kita ambil lawan Myanmar itu terjadi, kita ambil lawan Laos itu nggak terjadi, kita loss lawan Vietnam, tapi kita ambil lagi lawan Filipina 9 poin. Nah sekarang kita cuma 4 poin dari potensi 6 poin tersisa yang bisa kita ambil. Kalau katakan kita fail lawan Vietnam, berarti kita masih ada kesempatan terakhir lawan Filipina. Itu nggak boleh fail lagi gitu ya. Baik. Bukan saya nggak optimis ya Ya. bahwa lawan Vietnam kita bisa curi poin, tapi ini secara realistis gitu kita harus lihat seperti itu gitu. Ya. Karena Vietnam ini dengan pemain senior dia ada di atas kita dan sekarang dia dengan kepercayaan diri yang tinggi, tentu kita nggak hitung memang bisa ambil di situ gitu. Apalagi mainnya di sana gitu kan. Mhm. Tapi Baik. masih peluang kita lolos masih besar, masih besar. Peluang masih besar itu artinya mental mereka juga harus terus dijaga ya, Bang Iya, Yuke. Terima betul. kasih Bang Yuke sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya sama-sama Caca.